Pernah nggak sih lo mikir, gimana jadinya kalau semua ban besar di dunia tiba-tiba bangkrut bareng-bareng? Kayak kartu domino jatuh satu persatu, cuma bedanya ini kartu dominonya triliunan dolar. Nah, itu yang kejadian di tahun 2008. Tapi tenang, kita rewind dulu ya. Awalnya sih, semua kelihatan baik-baik aja. Amerika lagi mabuk kepa yang sama yang namanya properti. Orang berlomba-lomba beli rumah, bahkan yang gajinya pas-pasan pun bisa dapat pinjaman gede. Kenapa? Karena ban suka banget ngasih yang namanya supreme mortgage, alias pinjaman ke orang yang sebenarnya nggak layak dikasih pinjaman. Tapi lo tahu nggak yang lebih gila? Pinjaman-pinjaman itu dibungkus rapi, dijadikan produk investasi keren namanya MBS, Mortgage Backed Securities. Triliunan dolar masuk ke situ. Bahkan institusi keuangan besar kayak Lehman Brothers dan AIG ikut nimbrung. Mereka nganggap ini emas. Tapi masalahnya, semua itu dibangun di atas ilusi. Begitu harga rumah berhenti naik dan orang-orang mulai gagal bayar, boom! Ledakan mulai dari situ. Nilai MBS jatuh bebas. Ban mulai panik. Investor kabur. Dan satu persatu perusahaan finansial kolaps. Termasuk Lehman Brothers, yang udah berdiri sejak tahun 1850. Loh, terus kenapa efeknya bisa sampai ke seluruh dunia? Well, karena semua nyambung, bro. Dunia finansial tuh kayak jaring laba-laba. Kalau satu simpul putus, getarannya bisa bikin semuanya rusak. Bank-bank di Eropa, Asia, semua ikut kelimpungan. Bursa saham anjlok. Bahkan perusahaan-perusahaan yang gak ada urusan langsung sama properti pun ikut kena imbas karena investor narik duit di mana-mana. Pemerintah Amerika sampai harus turun tangan, nyuntik dana ratusan miliar dolar buat nyelamatin bank dan perusahaan besar. Ini dikenal dengan nama bailout. Tapi rakyat marah. Mereka ngerasa ditinggalin. Yang bikin masalah diselamatin, sementara orang biasa kehilangan rumah, kerjaan, dan tabungan. Nah, dari sini kita belajar satu hal penting, pasar finansial itu rapuh. Dan seringkali, yang bikin rusak bukan krisis dari luar, tapi keserakahan dari dalam. Kita hidup di dunia yang sangat tergantung sama kepercayaan. Begitu kepercayaan itu hilang, sistemnya ikut roboh. Yang bikin ironis, banyak petinggi yang nyebabin krisis ini justru tetap dapat bonus gede. Sementara jutaan orang kehilangan pekerjaan. Pertanyaannya sekarang, apakah krisis kayak gini bisa kejadian lagi? Jawabannya, bisa banget. Karena sistem dasarnya belum berubah sepenuhnya. Kita masih punya produk-produk keuangan rumit yang susah dipahami. Kita masih lihat praktik-praktik berisiko tinggi. Dan selama uang jadi tujuan utama, potensi krisis bakal selalu ada. Jadi, bukan cuma soal sejarah. Ini soal lo, gue, dan kita semua yang hidup di dunia ekonomi yang saling terhubung. Pahami risikonya, jangan cuma tergiur janji manis investasi atau jalan pintas menuju kaya. Dan yang paling penting, selalu siap buat yang gak terduga. Kalau lo ingat tahun 2008, itu bukan cuma angka, itu peringatan. Like dan subscribe buat dapetin konten investasi lainnya. Punya pengalaman pas krisis? Drop di kolom komentar ya.